klasik versus murotal Al-Quran. Pemirsa, tentu sudah tidak asing bagi kita bahwa memperdengarkan musik klasik terhadap janin konon bisa membuat otak janin cerdas. Tak hanya itu, dikatakan pula bahwa musik klasik mampu menenangkan janin. Namun benarkah pendapat tersebut? Lalu bagaimana dengan murotal Al-Quran yang diperdengarkan terhadap janin? Bukankah juga banyak kesaksian yang menyatakan bahwa ketika janin diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, janin menjadi aktif lalu tak lama kemudian menjadi tenang? Selanjutnya dari dua ini, musik klasik dan murotal Al-Quran manakah yang paling mampu menenangkan bayi dan mencerdaskan otak bayi? Pemirsa beriman, beberapa orang peneliti dari University of Vienna, Austria, yakni Jakob Pietsching, Martin Forasek, dan Anton K. Forman, dalam riset mereka yang diberi judul Mozart Effect atau efek dari musik klasik, mengemukakan pernyataan yang mengejutkan. Pasalnya, mereka menemukan kesalahan besar dari hasil penelitian musik yang melegenda ini. Pietsching dan kawan-kawannya mengumpulkan semua pendapat dan temuan para ahli terkait dampak musik klasik terhadap tingkat intelijensi seseorang. Kemudian mereka membuat riset terhadap 3.000 partisipator. Hasilnya ternyata sangat bertolak belakang. Berdasarkan penelitian terhadap ribuan partisipator itu, Pietsching dan rekan-rekannya menyimpulkan bahwa tidak ada sesuatu yang mendorong peningkatan kemampuan spesial seseorang setelah mendengarkan musik klasik. Senada dengan Jakob Pietsching dan kawan-kawannya, sebuah tim peneliti Jerman yang terdiri atas ilmuwan, psikolog, filsuf, pendidik, dan ahli musik mengumpulkan berbagai literatur dan fakta mengenai efek musik klasik ini. Mereka mengemukakan bahwa sangat tidak mungkin musik klasik dapat membuat seorang anak menjadi jenius. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat yang telah Allah jamin kemurniannya hingga hari kiamat kelak. Ada banyak kemuliaan dan kebaikan yang ada dalam Al-Quran. Salah satunya adalah Al-Quran dapat merangsang perkembangan otak anak dan meningkatkan intelijensinya. Itulah mengapa para hafiz Quran disebut-sebut memiliki daya kecerdasan dan mengingat yang sangat tinggi. Pemirsa, setiap suara atau sumber bunyi memiliki frekuensi dan panjang gelombang tertentu. Ternyata bacaan Al-Quran yang dibaca dengan tartil yang bagus dan sesuai dengan tajwid memiliki frekuensi dan panjang gelombang yang mampu mempengaruhi otak secara positif dan mengembalikan keseimbangan dalam tubuh. Seperti yang kita sudah pelajari, bahwa bacaan Al-Quran memiliki efek yang sangat baik untuk tubuh, seperti memberikan efek menenangkan, meningkatkan kreativitas, meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan kemampuan konsentrasi, menyembuhkan berbagai penyakit, menciptakan suasana damai, meredakan ketegangan saraf otak, meredakan kegelisahan, mengatasi rasa takut, memperkuat kepribadian, meningkatkan kemampuan berbahasa, dan lain sebagainya. Mengenai keampuhan musik klasik yang bisa membuat janin tenang dan mencerdaskan otak bayi ini, nyatanya merupakan hasil dari pengaruh kepercayaan orang barat. Sayangnya, banyak masyarakat masih tetap percaya dengan mitos tersebut. Padahal sudah semakin banyak profesor dan tim ahli lainnya dari berbagai negara yang juga melakukan penelitian mengenai kaitan antara musik klasik dengan peningkatan otak bayi. Pemirsa, perkembangan struktur otak bayi lebih dipengaruhi oleh pola diet, gaya hidup, dan kondisi emosi ibu hamil. Sedangkan efek musik memang bisa menjadi stimulus psikologis emosional yang baik karena dapat membuat psikologis dan emosional sang ibu memenuhi syarat untuk menciptakan suasana dan lingkungan rahim yang kondusif sehingga bisa membantu pertumbuhan otak sang janin. Namun, stimulan serupa juga bisa didapatkan dari bacaan Al-Quran, karena diyakini juga bahwa Al-Quran membawa pengaruh-pengaruh positif lain yang luar biasa, disebabkan oleh sumber Al-Quran yang ilahiyah. Selain itu, juga karena berdasarkan banyaknya kesaksian orang-orang yang merasakan pengaruh Al-Quran secara langsung maupun tak langsung, keyakinan ini terus diteliti sehingga dapat dijelaskan lebih baik dalam metode ilmiah. Seorang peneliti bernama Enric
Satu lagi, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, yakni bahasa yang memiliki nilai sastra yang tinggi dan bahasa nomor satu yang paling sulit untuk dipelajari. Kita tahu bahwa tidak ada satupun dari kita yang mampu menandingi keindahan bahasa Al-Quran. Namun tahukah Anda, ternyata jika kita mampu berbahasa Arab, dapat memudahkan kita untuk menguasai bahasa asing lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Anak-anak yang terbiasa membaca Al-Quran disertai dengan memahami maknanya, diyakini memiliki kemampuan berbahasa yang lebih baik daripada anak-anak lain. Bahkan meski bahasa tersebut masih asing, ia tidak membutuhkan waktu yang lama untuk kemudian menguasainya. Insya Allah. Janin usia 7 bulan sudah dapat merespon suara-suara di sekitar ibunya. Nah, untuk itulah penting bagi ibu hamil untuk banyak-banyak memperdengarkan Al-Quran kepada janinnya. Kita tidak mengharapkan mereka mengerti dan memahami apa yang kita baca, namun membiasakannya mendengarkan Al-Quran sejak dalam kandungan, membantunya untuk tumbuh dengan intelijensi tinggi, kemampuan berbahasa yang baik, dan kepribadian yang baik pula. Jika musik klasik disimpulkan dapat mempengaruhi kecerdasan melalui pengaruh positifnya terhadap psikologi sebesar 65%, maka seharusnya Al-Quran yang merupakan alamullah bisa lebih baik lagi. Semoga saja para ibu bisa memberikan pilihan terbaik bagi sang anak sejak dalam kandungan hingga ia dewasa kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini kita ketemu lagi. Beberapa saat lagi nih menjelang bulan Ramadan ya. Betul banget, suasananya, nuansanya juga udah makin kerasa. Betul. Senang banget ya rasanya ya Ayah. Dan tadi berita yang pertama yaitu mengenai pengaruh ya. Betul antara sekali. Itu agak mengagetkan saya loh. Benar sekali, karena saya pikir selama ini bahwa musik klasik itu punya pengaruh yang besar untuk kecerdasan anak, tapi ternyata dibuktikan itu salah. Betul. Justru Al-Quran yang punya pengaruh juga untuk kecerdasan anak, itu luar biasa banget. Betul sekali, memang gelombang suara mempengaruhi otak dari bayi, tetapi memang murotal Al-Quran itu luar biasa. Jika bagus ya, tartil bacaannya itu sangat mempengaruhi bayi menjadi lebih rileks, terus kemudian juga dia tenang, dan nantinya insya Allah bisa jadi hafiz Quran ya. Aduh, amin amin ya rabbal alamin. Saya jadi ingat sama anak saya. Oh iya ya. Di Pontianak ini Ezar, Zema, Pai Pai, gimana di sana, jangan lupa untuk terus belajar Quran lagi ya. Lagi pada nonton ya. Lagi pada nonton. Kalau jauh aja baru pengen lihat papa. Gitu. Oke, baik pemirsa, setelah ini kita akan membahas tentang lagi ada game. Ini game yang lagi marak sekali tapi justru agak mengkhawatirkan, sangat berbahaya bercandanya. Oke. Game apa tahu nggak? Itu tuh yang ketika Tuhan menciptakan kita itu. Ya, nanti kita akan bahas soal game ini. Hati-hati loh ketika kita bermain-main dengan satu hal yang sebenarnya tidak boleh dipermainkan. Nanti kita akan bahas, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.